Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah. Kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, dikisahkan bahwa ada seorang imam itu pernah melihat ada pemuda, yang pemuda ini selalu lisannya itu berzikir. Dia sambil melakukan aktivitas tapi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih muda pemuda, ya, masih muda orang ini. Dilihat, perhatikan terus. Lama-lama diperhatikan, ternyata yang dibaca oleh pemuda ini adalah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan, tidak ada wirid yang lain, tidak ada zikir yang lain kecuali salawat dan salam kepada Nabi. Akhirnya imam ini mendekati pemuda tersebut, kemudian bertanya, ya, wahai saudaraku, katanya, aku perhatikan dari tadi kamu jalan, duduk, kemudian melakukan ini, melakukan itu, terus salawat dan salam kepada Nabi. Padahal zikir itu bukan salawat saja, ada tahlil, ada takbir, ada tasbih, ada tahmid, dan seterusnya. Kenapa kamu kok salawat terus, kayak meninggalkan zikir yang lainnya? Dilihat ini, karena tidak kenal, ya, karena tidak kenal, maka pemuda ini membuka apa yang terjadi kepada dia, ya. Dikatakan dia begini, dulu beberapa tahun yang lalu saya itu haji bersama abah saya, melakukan perjalanan haji. Itu di tengah perjalanan abah saya itu sudah sakit panas tinggi, sampai di kota Mekah panasnya semakin tinggi, tidak mampu untuk melakukan apa-apa, hanya terbaring saja. Kita rawat, ternyata dapat beberapa hari abah saya meninggal. Cuman yang membuat saya sedih itu ketika abah saya meninggal, itu wajahnya kok hitam. Wajahnya hitam, sehingga saya ini malu ngelihat abah saya ini, dilihati orang banyak wajahnya hitam ketika meninggal. Sampai ya saking malunya, setiap orang ngelihat itu takut, ya, mengira ini su'ul khotimah, ini tanda-tanda. Akhirnya saking malunya saya ngambil kain, tak tutup wajahnya abah saya sambil saya menangis. Nah, di tengah saya menangis, saya tertidur. Di dalam tidur ini saya bermimpi. Bermimpinya ya posisi seperti ketika dia tidur, yaitu menangisi jenazah abahnya dalam mimpi. Kemudian datang seorang laki-laki mendekati saya dan abah saya. Kemudian dia mengambil kain penutup wajah abah saya dan mengusapkan tangannya ke mukanya abahnya saya. Diusap itu muka abah saya. Ketika tangannya melewati dahi, kemudian mata, hidung, dan mulutnya, itu saya perhatikan wajah abah saya yang hitam itu berubah menjadi putih bersih. Kaget, melihat kejadian ini kaget. Kemudian laki-laki ini mau pergi. Akhirnya saya pegang pakaiannya, saya pegang dia. Saya tanya, siapa Anda, katanya. Ya, Anda sudah menolong abah saya. Maka laki-laki itu ngomong, apa kamu tidak kenal sama saya? Tidak, saya tidak kenal. Saya ini laki-laki yang diturunkan kepadaku Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abah kamu ini banyak maksiat memang, tapi setiap hari wiridnya itu sholawat. Wiridnya sholat, tidak pernah ninggal sholawat. Walaupun dia itu melakukan maksiat belum sempat tobat.
Maka kata Nabi, dan saya ini memberikan pertolongan orang-orang yang banyak sholawat di saat-saat yang dia sangat membutuhkan pertolongan saya. Apa kamu ini saat ini adalah saat yang paling membutuhkan pertolongan saya, maka saya datang, saya kasih pertolongan berkat sholawatnya dia. Akhirnya laki-laki ini, pemuda ini bangun dari tidurnya. Ya, dilihat abahnya masih tertutup mukanya dengan kain. Langsung ditarik itu kain. Dilihat mukanya persis seperti yang dia lihat dalam mimpi, bersinar wajahnya. Akhirnya dia tambah nangis, ya, tambah nangis. Mulai detik itu dia bersumpah, mulai sekarang saya tidak akan meninggalkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Keadaan apapun, seperti apapun dan kapanpun. Mulai detik itu, ya, selama saya masih sadar, saya salawat dan salam kepada Nabi SAW, tidak ada putusnya. Katanya imam ini, oh kalau memang seperti itu ya berarti, ya dapat saya fahami, katanya. Ya, karena dia menyaksikan sendiri pertolongan Nabi SAW kepada orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu rugi bagi orang yang waktunya lewat begitu saja tanpa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW, terutamanya ada di bulan Maulid. Karena itu jangan hanya cukup hadir Maulid saja, tapi perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi SAW disertai dengan tobat yang sebenar-benarnya daripada segala bentuk maksiat. Karena Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, masyi kama majma'il maulid tujallil kurub dha wa taubatak ya al-asi idza batatu. Ya, tidak ada yang sama seperti perkumpulan maulid, ya. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Tujallil kurub, itu bisa membersihkan hati daripada kesumpekan dan yang lainnya. Dan ini saat ini adalah waktu tobatnya orang-orang yang bermaksiat jika dia ingin bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bulan Maulid untuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat dan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan daripada maksiat-maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijaga di umur yang ke depan, dijaga dari segala bentuk maksiat. Mudah-mudahan maksiat yang biasa kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita benci terhadap maksiat tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.